Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 12. Di video ini kita akan melanjutkan bab baru di matematika wajib, yaitu bab terakhir tentang peluang. Ya. Di bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian nanti akan mendeskripsikan ruang sampel dari beberapa percobaan, kemudian mendeskripsikan peluang suatu kejadian, kemudian frekuensi harapan, terakhir kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang dan frekuensi harapan. Manfaatnya, tentu saja peluang ini banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Terutama kenapa kita belajar peluang? Peluang itu tidak terlepas dari statistika ya. Jadi di mana ada statistika, di situ pasti ada peluang. Kalau kalian pernah melihat buku-buku statistika, itu pasti dalam satu buku setelah statistika pasti ada peluang atau probabilitas. Jadi kenapa kita belajar peluang? Di dalam statistika kemarin kita belajar tentang sampel dan populasi, ya, di mana kita lebih cenderung bekerja dalam sampel. Karena biasanya populasinya terlalu besar, maka kita ambil sampel. Nah, tentu saja ketika kita bekerja di sampel itu banyak error. Ya, atau mungkin ada sampel yang tidak mewakili populasi. Nah, error itu jadi kesalahan-kesalahan di dalam sampel atau error itu yang disebut dengan peluang. Jadi peluang untuk error di dalam sampel yang tidak bisa mewakili populasi, nah itu disebut ilmu peluang. Nah, peluang sendiri nanti secara lebih lanjut dan lebih rinci kita juga akan pelajari di matematika peminatan ya, secara lebih rinci di sana. Tapi peluang yang di sini mungkin kalian juga sudah pernah mempelajarinya di SMP. Ini peluang yang masih sederhana, tetapi nanti kita akan coba gabungkan dengan konsep kaidah pencacahan yang sebelumnya juga sudah kita pelajari. Nah, manfaat peluang itu yang pertama bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, tentu saja kalian bisa berpikir ya sebelum melakukan tindakan itu peluangnya bagaimana. Apalagi sekarang mungkin kalian ingin mempersiapkan di perguruan tinggi. Tentu saja peluang yang harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya ya, untuk memperkirakan hal yang akan terjadi dan untuk meminimalisir kerugian. Bisa juga digunakan dalam ilmu ekonomi ya, dalam aktuaria kalau kalian lihat di bidang asuransi ya. Nah, itu sekarang sudah merambah ke bidang peluang. Kemudian dalam ilmu psikologi juga. Jadi memang peluang ini tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari ya, karena pasti kita selalu berhadapan dengan peluang. Nah, sedikit materi prasyarat sebelum masuk ke peluang itu tentang konsep himpunan. Nah, nanti ini tentang penulisan saja sebetulnya ya. Himpunan bilangan asli yang kurang dari sama dengan 5 itu ditulisnya N. Nah, itu maaf, ini harusnya kurung kurawal ya. Nah, ini harusnya kurung kurawal. Di kalian notasi himpunan tentu saja kalian sudah tahu. Nah, kemudian nanti ada ruang sampel. Kita akan berbicara ruang sampel, tapi sebelumnya ini ada beberapa istilah dalam peluang. Yang pertama adalah percobaan.
Itu didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Kemudian ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Biasanya ruang sampel itu dinotasikan dengan N dengan S, dan banyaknya anggota ruang sampel notasinya adalah NS. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Kemudian selanjutnya kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital A, B, C. Nah, banyaknya elemen kejadian A dinotasikan dengan NA. Tergantung nanti kalau kejadiannya A kita notasikan dengan NA. Nah, kalau kejadiannya B berarti NB dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah ruang sampel. Nah, memang sejarah peluang sendiri dulunya memang itu berasal dari perjudian ya. Memang berasal dari perjudian di mana menggunakan alat-alat untuk berjudi ya, seperti dadu, seperti kartu dan lain-lain. Ya, yang mungkin masih kita gunakan dalam peluang sekarang walaupun nanti dalam penerapannya kita banyak menggunakan selain itu ya, ini sudah berkembang modern ya, tapi tetap kita akan gunakan beberapa ruang sampel. Yang pertama yaitu melambungkan uang logam 1 kali, melambungkan uang logam 2 kali, melambungkan uang logam 3 kali, kemudian ada melambungkan dadu 1 kali, melambungkan dadu 2 kali, kemudian melambungkan uang logam dan dadu. Dan yang terakhir adalah ruang sampel dari kartu bridge atau kartu remi ya. Kalian kenalnya kartu remi. Itu beberapa ruang sampel yang akan kita cari tahu, kita pahami. Yang pertama melambungkan melambungkan uang logam 1 kali ya. Kalian pasti sering ya melihat, terutama dalam pengundian di berbagai olahraga ya, misalkan sepak bola, badminton, dan seterusnya, untuk mengundi siapa yang memilih tempat misalkan, atau siapa yang memilih bola terlebih dahulu. Nah, itu peluangnya atau ruang sampelnya yang akan terjadi jika dilambungkan. Kalau tidak angka ya gambar ya. Di sini kita notasikan angka dengan huruf A dan gambar dengan huruf G. Maka banyaknya ruang sampelnya ada 2. Itu jika melambungkan 1 kali. Jika dilambungkan 2 kali, nah maka kalian bisa menggunakan diagram pohon seperti ini, di mana ini koin A dan koin B. Pada saat muncul pertama koin A atau bergambar atau angka di sini, ya, maka koin kedua peluangnya bisa dia muncul angka atau muncul gambar. Begitu juga jika koin pertama dia muncul gambar, maka koin kedua bisa muncul angka atau gambar. Dengan ruang sampelnya seperti ini, jadi AA, AG, GA, dan GG. Jadi ada 4 anggota ya dari percobaan melambungkan uang logam 2 kali. Nah, ini perlu kalian ingat supaya tidak terus selalu menuliskan ini. Kemudian jika melambungkan 3 kali bagaimana? Berarti kita juga menggunakan diagram pohon. Ya, ada 3. Koin pertama, koin kedua, dan koin ketiga. Nah, terus kalian ditulis hasilnya ini. Ya, misalkan AAA berarti koin pertama muncul A, koin kedua muncul A, koin ketiga muncul A juga. Dan seterusnya. Ini ada 8 ruang sampel. Nah, bagaimana dengan uang logam dilambungkan 4 kali, 5 kali, dan seterusnya? Ini mengikuti ini. Percobaan melambungkan uang logam sebanyak N kali, maka nanti banyaknya ruang sampel atau NS adalah 2 pangkat N. Jadi jika melambungkan 4 kali berarti 2 pangkat 4 ya. Ada 16 dan seterusnya. Ini harus kalian ingat. Kemudian melambungkan dadu 1 kali,
Dadu itu kan bermata ya, bermata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka matanya ini kita ganti dengan angka ya, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka jumlah ruang sampelnya ada 6 kalau dilambungkan satu kali. Kalau dilambungkan 2 kali, maka kalian buat tabel seperti ini. Jadi 11, 12, 13, 14 dan sampai 66 ya. Jumlahnya ada 36. Ini juga harus kalian ingat untuk ruang sampel melambungkan dadu 2 kali. Kemudian jika ada dadu dan uang logam dilambungkan 1 kali, nah maka yang uang logam kemungkinannya bisa angka atau gambar, yang dadu kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ruang sampelnya bisa A1, ini artinya uang logam muncul angka dan dadu muncul angka 1, A2, A3 dan seterusnya. Ini G1 berarti uang logam muncul gambar, dadu muncul angka 1 dan seterusnya. Jika kalian hitung ini ada 12. Ini juga biasanya muncul. Kemudian yang terakhir adalah kartu bridge atau kartu remi. Ini mungkin yang perempuan jarang tahu ya, jarang melihat dan jarang memainkan. Kalau yang laki-laki mungkin kalian sudah pernah. Bahwa kartu remi itu terdiri atas 52. Ini tidak termasuk joker ya, karena di sana ada joker biasanya kita tidak pakai. Jumlahnya ada 52. Kemudian di sana ada 4 jenis, yaitu hati, diamond atau wajid ya, yang seperti permata itu gambarnya, kemudian keriting dan skop atau waru hitam ya. Ini jenisnya. Kemudian warnanya ada 2, yaitu merah dan hitam. Yang merah ini hati sama wajid dan yang hitam adalah keriting dan skop. Kemudian asnya ada 4 sesuai jumlah jenisnya. Jadi as hati, as wajid, as keriting dan as skop atau waru. Kemudian gambar itu ada jack, queen dan king. Ya, ada 3 dan jenisnya ada 4, maka 3 kali 4 jumlahnya ada 12 untuk gambar. Kemudian angkanya ini tidak ada angka 1 dalam kartu remi ya, itu hati-hati biasanya kalian salah ya. Dalam kartu remi dimulai dari angka 2 sampai 10. Jadi ada 9 dikali jenisnya ada 4, maka ada 36. Jadi total ini semuanya 52. Yang seperti ini ya. Jadi ada 2 hitam, 2 merah, asnya ada 4. Di totalnya 52. Ini bagi yang perempuan yang belum tahu, silahkan ditulis. Kita masuk ke materi kita. Yang pertama, peluang suatu kejadian. Nah, sudah disampaikan di awal bahwa peluang ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita ya. Contohnya jika kalian mengikuti ujian matematika ya, kemungkinannya ya kalau tidak lulus ya pasti remedi. Ya. Kalau atau kemungkinan yang lain ya, kalau misalkan dalam mengikuti ujian ini lulus atau tidak lulus, misalkan terus dapat atau tidak dapat, pintar atau tidak pintar dan seterusnya. Maka definisi peluang suatu kejadian, jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemen NS dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen NA, maka peluang kejadian A diberi notasi PA dengan rumus NA dibagi NS. NA adalah banyak kejadian A ini ya, dan NS adalah ruang sampel. Peluangnya adalah NA dibagi NS. Nah, kisaran nilai peluang. Jika A adalah kejadian dengan banyaknya elemen NA, maka banyak elemen A dia bisa 0, artinya dia tidak terjadi. Atau paling banyak dia sama dengan NS, atau sama dengan ruang sampelnya. Nah, maka dapat ditulis bahwa kisaran nilai NA itu antara 0 sampai NS. Kalau ini kita bagi dengan NS semua, maka di sini peluang A atau NA per NS itu di antara 0 sampai 1. Ya, jadi
Kalau nanti ketemu kalian peluangnya itu lebih dari 1, nah itu tidak mungkin ya. Atau malah negatif, itu juga tidak mungkin. Tidak ada nilai peluang yang seperti itu. Nah, di sini artinya jika PA bernilai 0, maka kejadian itu mustahil. Ya, misalkan kejadian muncul angka 7 atau muncul mata dadu 7 di pelemparan satu dadu, itu tidak mungkin. Maka peluangnya 0. Jadi tidak ada angka 7. Kemudian muncul angka 1 di kartu remi, itu juga tidak mungkin. Kemudian jika bernilai 1, itu artinya kepastian. Kepastian karena kejadian itu pasti selalu terjadi. Itu kisaran nilai peluang. Kemudian kita ke contoh soal yang pertama. Dua buah dadu dilambungkan bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu yang A berjumlah 10, yang B sama. Pertama, kita cari dulu ruang sampel pelemparan dua dadu. Dengan menggunakan tabel ini, maka kita tahu ruang sampelnya adalah 36, banyaknya ya. NS-nya 36. Kemudian kita jawab yang A. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Ya. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10, maka kejadian A ini yang mungkin berapa? Jadi dua dadu yang jumlahnya 10. Nah, itu kemungkinannya 46, 5,5 dan 6,4. Ini kan kalau dijumlahkan 10. Apakah ada lagi selain ini? Tidak ada ya. Maka jumlah NA itu sama dengan 3. NA-nya sama dengan 3. Ini kan 1, 2, 3. Maka peluang A-nya itu NA per NS. Jadi NA-nya 3, NS-nya tadi ruang sampelnya 36. Sama dengan 1/12. Kemudian yang B, peluang munculnya mata dadu sama. Nah, ini B, misalkan kejadian muncul mata dadu sama. Nah, ini B-nya anggotanya adalah ini. Ya, jadi 1,1, 2,2, 3,3, sampai 6,6. Nah, itu NB-nya ada 6. Nah, maka peluang B-nya itu 6/36 atau 1/6. Silahkan pause videonya dan catat di buku. Kemudian contoh kedua, ini menggunakan kartu remi ya. Dari satu set kartu bridge, diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang mendapatkan kartu as, hitam, dan bergambar. Ingat bahwa ruang sampel dari kartu remi itu ada 52. Yang pertama, misal A adalah peluang mendapatkan kartu as. Nah, kartu as sendiri jumlahnya ada 4, maka NA-nya 4. Jadi peluangnya 4 per NS-nya 52. 4/52 1/13. Kemudian yang B, peluang mendapatkan kartu hitam. Ingat, kartu hitam itu adalah keriting dan waru. Masing-masing 13, maka kalau dijumlahkan 26. Hati-hati di sini. Maka peluangnya 26/52, itu sama dengan setengah. Yang terakhir adalah muncul kartu bergambar. Nah, bergambar itu kan Jack, Queen, King, ada 3. Ingat jenisnya ada 4, maka jumlahnya ada 12. Peluangnya berarti 12/52, yaitu 3/13. Tuh. Contoh selanjutnya, ini menggunakan kaidah pencacahan. Ya, kalian perhatikan. Dalam sebuah kotak terdapat 12 bola, terdiri dari 5 bola biru, 4 kuning, dan 3 putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang yang terambil ketiganya biru atau 2 kuning, 1 putih. Nah, perhatikan di sini kita mencari ruang sampelnya dulu, ya. Secara umum ruang sampelnya itu kita ada 12 bola, akan kita ambil 3. Nah, berarti itu sampelnya. Kita gunakan kombinasi karena ini tidak mementingkan urutan warna kalau sampel itu. Ya. Maka ruang sampelnya adalah kombinasi 12 3. Ambil 3 dari 12.
Ingat rumus kombinasi itu 12 faktorial per 12 min 3 faktorial kali 3 faktorial. 12 per 9 faktorial kali 3 faktorial. Ini kita coret 9 faktorialnya. Yang atas tinggal 10 kali 11 kali 12 dibagi 3 faktorial 6. Hasilnya 220. Nah, itu ruang sampelnya. Sekarang kita jawab. A itu peluang terambilnya ketiganya biru. Nah, karena bola birunya ada 5, berarti kita harus memilih 3 dari 5 biru. Menggunakan kombinasi juga di sini, jadi kejadian NA-nya ada kombinasi 5-3. Mengambil 3 dari 5, karena bola birunya ada 5, kita ambil 3. Maka 5 faktorial per 5 min 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini 3 faktornya kita coret. Yang atas tinggal 4 kali 5 sama dengan 10. Maka peluang kejadian A itu PA NA per NS. NA-nya 10, ruang sampelnya tadi 220 atau sama dengan 1 per 22. Ya, caranya seperti itu. Kemudian yang B itu di sana ada terambil 2 kuning dan 1 putih. Nah, banyaknya NB ya, itu kita ambil 2 bola kuning dari 4 dan 1 bola putih dari 3. Ini ada 2 kejadian ya. Maka yang pertama kita cari dulu di sini 2 bola dari 4 bola, yaitu kombinasi 4-2. Ini untuk bola kuning dikali, karena ini dan ya, dikali kombinasi 3-1, mengambil 1 dari 3 bola putih. Jadi hasilnya seperti ini, tinggal kalian kalikan 4 faktorial per 4 min 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3 min 1 faktorial 1 faktorial. Ya, ini 4 faktorial per 2 faktornya kamu coret ya. Ini juga dicoret. Nah, hasilnya adalah 18. Maka peluang kejadian B, PB itu NB, NB-nya ini ada 18, dibagi ruang sampelnya tadi 220 atau 9 per 110. Jadi caranya seperti itu, silahkan kalian tulis di buku, dipahami, dan pause videonya. Kita ke yang terakhir, subbab terakhir tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah suatu kejadian, harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Jadi frekuensi harapan ini kalau percobaannya sangat banyak. Nah, rumusnya adalah jika A adalah suatu kejadian dan PA adalah peluang terjadinya A, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan dirumuskan dengan PA kali N. Jadi ini nanti ada banyak percobaan ya, ada N percobaan. Nah, rumusnya adalah PA kali N, ini frekuensi harapan. Contohnya, sebuah dadu dilambungkan sebanyak 60 kali. Berapa frekuensi harapan muncul angka ganjil? Jadi di sini dadunya 60 kali, kalau biasanya kan 1-2 kali. Nah, kita tidak usah menghitung sebanyak 60 peluangnya ya. Kita hanya mencari peluang muncul angka ganjil, kemudian kita kalikan 60. Di ruang sampel dadu kan ada 6 ya. Ini muncul angka ganjil, maka kemungkinannya 1/35 atau NA-nya sama dengan 3. Maka peluangnya adalah 3/6 atau setengah. Nah, frekuensi harapannya itu tinggal setengah kita kalikan banyak percobaan. Setengah kali 60 itu sama dengan 30. Jadi frekuensi harapan munculnya angka ganjil pada sebuah dadu itu adalah 30. Nah, itu adalah pembelajaran peluang di bagian pertama. Silahkan kalian pelajari, tulis di buku, dan pause videonya jika kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.